Halo rekan Aker, kita masuk ke dalam materi elemen pertama tentang melakukan persiapan perbaikan. Materi ini termasuk dalam unit kompetensi tentang memperbaiki hasil pengelasan. Bersama saya, Bambang Harinugroho. Berikut adalah materi outline hari ini, yaitu yang pertama, Code Standard Procedure and Specification. Yang kedua adalah metode menganalisa cacat pengelasan. Yang ketiga adalah bagaimana cacat telah terjadi. Yang keempat, mengenal macam-macam cacat pengelasan. Mari kita mulai. Sebelum kita berbicara tentang cacat pengelasan, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa di dalam dunia pengelasan, Code Standard Procedure and Specification itu sangat penting untuk memastikan keamanan dan kualitas sebuah produk. Beberapa kode yang umum digunakan diantaranya adalah ASME Section 8, itu untuk pembuatan produk-produk pressure vessel. Nah, tentunya untuk melakukan pengelasan pressure vessel harus merujuk kepada ASME Section 8. Begitu juga dengan produk power boiler harus mengacu kepada Code and Standard ASME Section 1. Berikutnya adalah power piping, dia merujuk kepada ASME B31.1. Kemudian proses piping, dia merujuk kepada ASME B31.3. Begitu juga dengan pipeline, dia merujuk pada Code Standar Prosedur API 1104. Berikutnya adalah gas distribution, itu merujuk pada ASME B31.8. Untuk produk hidrokarbon, itu merujuk pada ASME B31.4. Kemudian slurry itu merujuk pada Code and Standard Procedure B31.11. Nah, untuk produk-produk pengelasan struktural, dia merujuk kepada AWS D1.1. Kemudian ship welding, dia juga merujuk kepada AWS D1.1. Kemudian untuk produk-produk oil storage tank, dia merujuk kepada Code and Standard Procedure Pengelasan APA 650. Di setiap code dan standar prosedur pengelasan ini tentunya memiliki yang dinamakan standar keberterimaan atau biasanya disebut dengan acceptance criteria. Acceptance criteria ini adalah batasan atau standar yang menentukan apakah hasil pengelasan dapat diterima atau harus ditolak. Biasanya di dalam dunia inspeksi pengelasan, acceptance criteria menjadi acuan untuk menjaga kualitas, keselamatan, dan keandalan sebuah konstruksi. Acceptance kriteria adalah aturan atau nilai maksimum dan minimum yang diizinkan untuk sebuah defek pengelasan yang terjadi atau yang disebut dengan cacat pengelasan yang terjadi. Setiap jenis cacat pengelasan memiliki batas tertentu yang masih dianggap aman. Jika cacat melampaui batas itu, maka sambungan dinyatakan reject atau tidak diterima. Kenapa acceptance kriteria ini penting? Karena menentukan tingkat keamanan dan kualitas sebuah sambungan pengelasan. Dengan kriteria ini, maka seorang inspektor bisa memutuskan apakah struktur aman untuk digunakan atau tidak. Tanpa acceptance kriteria, maka penilaian akan menjadi subjektif dan dapat membahayakan industri seperti konstruksi, pipa tekanan, boiler, tangki, dan industri alat-alat berat lainnya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisa sebuah produk itu telah memenuhi acceptance kriteria apakah belum. Metode yang pertama dikenal dengan visual inspection. Visual inspection ini adalah metode pemeriksaan paling dasar dalam pengujian pengelasan yang dilakukan hanya dengan menggunakan mata, baik secara langsung maupun dengan alat bantu sederhana, untuk menilai apakah sambungan pengelasan memenuhi standar
kualitas yang dipersyaratkan. Metode visual inspection ini atau yang sering disebut dengan visual test memiliki tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi cacat pada permukaan. Yang kedua adalah mampu melakukan self-checking terhadap hasil kerja dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga adalah dapat melakukan pencegahan dini terhadap cacat yang kemungkinan timbul pada proses pengelasan. Metode visual inspection ini merupakan proses memeriksa kondisi sambungan sebelum, selama, dan setelah pengelasan untuk menemukan cacat-cacat pada pengelasan, ketidaksesuaian dimensi, atau hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan hasil pengelasan. Metode selanjutnya adalah metode penetrant inspection atau yang sering disebut dengan PT. PT itu berasal dari kata penetrant test. Penetrant test merupakan metode non-destructive test atau biasa disingkat dengan NDT yang digunakan untuk menemukan cacat permukaan. Prinsip kerja PT ini, cairan penetran dengan viskositas rendah masuk ke celah atau retakan kecil di permukaan, kemudian ditarik dengan developer sehingga terlihat jelas defect yang terjadi di permukaan. Cairan penetran yang ditarik ke atas oleh developer ini memberikan informasi besar kecilnya sebuah lubang atau indikasi. Ini akan memberikan informasi ukurannya, semakin lebar dia, maka kemungkinan defect yang terjadi dalam, dan apabila defect tidak terlalu dalam, kemungkinan di sini tidak terlalu lebar. Metode selanjutnya adalah magnetic particle inspection yang biasanya disebut MT. MT berasal dari kata magnetic test. Ini merupakan satu metode non-destructive testing yang digunakan untuk mendeteksi cacat pada permukaan dan sedikit di bawah permukaan. Jadi, jika tidak terlihat oleh penetrant test, bisa dilakukan dengan metode magnetic test. Prinsip kerja dari MT ini sangatlah sederhana ya. Ketika sebuah material diberikan medan magnet, aliran garis medan magnet akan mengalir dengan rapi. Namun ketika ada defect seperti lubang, maka aliran medan magnet itu akan terganggu dan membentuk kebocoran medan magnet. Nah, kebocoran medan magnet ini yang menarik partikel magnetik sehingga membentuk pola garis yang terlihat jelas oleh inspektor. Indikasi-indikasi di permukaan tidak terlihat, maka bisa dilakukan metode MT ini, sehingga metode MT ini cocok untuk defect-defect subsurface, artinya adalah di bawah permukaan tapi tidak bisa untuk mendeteksi terlalu dalam. Metode selanjutnya adalah ultrasonic inspection atau yang sering disebut dengan UT. UT berasal dari kata ultrasonic test atau uji ultrasonik. Merupakan sebuah metode NDT ya, non-destructive testing. Metode ini menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Frekuensinya di atas batas pendengaran manusia, biasanya antara 0,5 hingga 20 MHz. Metode UT ini mampu mendeteksi cacat internal ya, seperti retak, rongga, porositas yang ada di dalam plat. Selain itu juga dapat mengukur ketebalan plat material, misalnya memantau tingkat korosi pada pipa atau tangki. UT banyak digunakan di berbagai industri seperti minyak dan gas, konstruksi, dan manufaktur lain untuk memastikan integritas dan keamanan komponen struktural. Prinsip kerja UT mirip dengan cara kerja sonar atau gema. Yang paling umum disebut metode pulse echo. Yang pertama, alat khusus yang disebut transducer atau probe ya, diletakkan di atas permukaan material. Setelah itu diolesi dengan koplen atau gel cair untuk memastikan gelombang suara dapat merambat dengan baik. Transducer mengubah energi listrik menjadi pulsa gelombang ultrasonik dan memancarkannya ke dalam
material yang akan diuji. Gelombang suara akan merambat melalui material dengan kecepatan konstan. Ketika gelombang ini menemui batas media yang berbeda, misalnya permukaan yang material atau backwell atau cacat atau rongga, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali ke transducer atau probe tadi. Transducer atau probe akan menangkap pantulan gelombang tersebut dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik yang kemudian ditampilkan pada layar monitor. Dengan mengukur waktu tempuh time of flight, gelombang pantul, dan mengetahui kecepatan rambat suara dalam material, seorang teknisi UT dapat menghitung jarak kedalaman yang tepat letak cacat atau rongga di dalam material tersebut. Metode selanjutnya adalah radiographic inspection atau yang sering disebut dengan RT. RT artinya adalah radiographic testing. Merupakan sebuah metode NDT juga, non-destructive testing, yang menggunakan sinar X-ray atau sinar gamma ray untuk melihat kondisi internal hasil pengelasan tanpa merusak material. Tujuan utama dari RT adalah mendeteksi cacat internal yang tidak bisa dilihat melalui pengamatan visual. Prinsip kerja RT mirip dengan fotoronsen ya pada tubuh manusia. Yang pertama, sumber radiasi X-ray atau gamma source-nya diarahkan ke sambungan las. Kemudian yang kedua, radiasi menembus material. Yang ketiga, di sisi belakang material dipasang film atau digital detektor. Yang keempat, area yang lebih tebal atau cacat akan menyerap radiasi secara berbeda, menciptakan bayangan pada film. Hasilnya berupa radiografi film atau gambar digital yang menunjukkan area gelap atau terang sesuai dengan ketebalan cacat di dalam pengelasan. Gambar di tengah ini adalah gambar manik-manik hasil pengelasan. Kalau diibaratkan, manik-manik hasil pengelasan ini ibarat koin yang disusun secara rapi. Jika kita itu tidak menyusun secara rapi, maka hasilnya pun juga tidak akan lurus. Manik las terbentuk dari kawah las. Semakin baik kita mengontrol weld pool, semakin stabil dan konsisten, maka hasil manik las juga akan baik juga yang akan dihasilkan. Gambar ini menunjukkan karakter manik las berdasarkan ampere pengelasan yang digunakan. Mengetahui karakter manik las membantu kita memahami apakah parameter, teknik, dan prosedur pengelasan sudah sesuai atau belum. Karakter ini bisa dilihat dari bentuk, tinggi, lebar, dan pola manik. Kalau kita lihat di gambar, angka 100 itu menunjukkan 100 ampere, angka 125 itu adalah 125 ampere. Kita bisa tahu perbedaannya. Semakin tinggi, semakin lebar. Apabila semakin kecil ampere yang digunakan, maka akan semakin kecil. Berikut ini adalah contoh manik las sesuai dengan proses pengelasan yang digunakan. Gambar yang pertama ini adalah contoh manik-manik yang dihasilkan oleh pengelasan SMAW. Kemudian gambar yang kedua ini adalah contoh dari hasil manik las dari proses GMAW. Kemudian berikut ini adalah gambar untuk manik-manik las untuk proses FCAW. Setiap proses pengelasan memiliki ciri khas manik las masing-masing. Dengan menilai karakter ini penting untuk menentukan apakah proses berjalan optimal ataupun tidak. Berikut ini adalah contoh pengelasan GMAW pada material aluminium. Kita bisa lihat bentuk-bentuk manik-manik lasnya yang dilakukan pengelasan dengan parameter yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada pengelasan GTAW juga memiliki karakter manik las yang berbeda juga. Berbicara mengenai cacat pengelasan, itu bisa terjadi karena berbagai macam alasan. Yang pertama, teknik yang buruk atau salah itu juga bisa akan menyebabkan cacat pengelasan. Yang kedua, prosedur pengelasan yang kurang tepat itu juga bisa menyebabkan cacat pengelasan. Yang ketiga,
welder atau juru las yang tidak terampil atau tidak berpengalaman. Yang keempat, kesulitan dalam proses pengelasan, tentunya ini sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir, permasalahan dalam pemilihan elektroda atau bahan tambah atau yang disebut dengan consumable, ini juga bisa menyebabkan cacat pengelasan. Cacat pada pengelasan juga bisa terjadi karena parameter yang tidak pas. Kalau kita lihat di gambar 2, ini hasil pengelasan yang menggunakan ampere yang sangat rendah. Kemudian yang nomor 3 ini penggunaan ampere yang sangat tinggi. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang nomor 2 lebih ramping, kalau nomor 3 banyak sputternya. Kemudian nomor 4 ini menunjukkan bahwa pengelasan ini menggunakan parameter dengan voltase yang kurang. Nomor 5 menggunakan voltase yang sangat tinggi. Jadi terlihat pada nomor 5 terdapat banyak sputter. Kemudian yang nomor 6 ini menggunakan travel speed yang rendah, kecepatan pengelasan welder yang rendah maksudnya. Kemudian yang nomor 7 ini welder menggunakan travel speed yang sangat cepat. Cacat pengelasan atau welding defect atau ada yang menyebutnya sebagai welding imperfection. Secara garis besar, cacat pengelasan terbagi menjadi beberapa grup. Grup yang pertama ini biasanya terjadi saat pengelasan. Kemudian grup yang kedua ini yang berisi grinding, chipping, chisel mark, ini biasanya terjadi sebelum atau sesudah pengelasan akibat gerinda, akibat pemukulan, dan lain-lain. Kemudian grup yang ketiga ini merupakan cacat pengelasan yang berasal dari material yang kurang bagus. Kurang bagus karena build quality-nya yang rendah. Pada materi kali ini kita akan lebih membahas tentang cacat pengelasan yang terjadi saat pengelasan berlangsung. Di sana ada crack, porosity, slack inclusion, incomplete fusion, overlap, undercut, underfill, arc strike, dan misalignment. Ini akan kita bahas satu persatu. Mari kita mulai. Yang pertama adalah crack. Kalau kita lihat di gambar, di sana ada retakan. Nah, itu merupakan jenis defect crack atau retak. Penyebab dari retakan bisa dari berbagai macam permasalahan. Yang pertama bisa karena kecepatan pengelasan yang tinggi, tetapi menggunakan arus yang rendah. Itu juga akan bisa menyebabkan retak. Penyebab yang selanjutnya adalah tidak adanya preheat sebelum memulai pengelasan. Kemudian desain sambungan yang buruk. Kemudian kandungan sulfur dan karbon yang tinggi pada logam. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan elektroda yang tidak sesuai dengan base metal atau material. Kemudian solusinya bagaimanakah untuk menghindari crack ini? Tentunya lakukan preheat dan berikan pendinginan yang tepat pada area pengelasan. Ini sangat penting. Kemudian solusi yang selanjutnya adalah gunakan desain sambungan yang tepat. Kemudian hilangkan kotoran pada base metal sebelum pengelasan tentunya. Kemudian gunakan logam bahan tambah yang sesuai dengan material yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan kecepatan pengelasan dan arus ampere yang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mencegah retakan kawah, pastikan kawah terisi dengan benar. Crack atau retak ini pada pengelasan terdiri dari 3 macam. Di sana ada crater crack, ada hot crack, ada cold crack. Untuk crater crack, ini terjadi pada akhir proses pengelasan, biasanya di akhir proses pengelasan, yaitu di ujung pengelasan. Saat kolam las mendingin dan mengeras, diperlukan volume yang cukup untuk mengatasi penyusutan logam las. Jika tidak, maka akan terbentuk retakan kawah.
Kemudian jenis hot crack ini dapat terjadi selama proses pengelasan dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Jadi hot crack ini terjadi saat proses pengelasan berlangsung. Nah, kemudian cold crack. Cold crack adalah retakan yang muncul selama proses pendinginan setelah pengelasan selesai. Seiring terjadi saat mengelas baja dan biasanya disebabkan oleh kelainan bentuk pada struktur baja. Jadi cold crack itu terjadi saat pendinginan setelah selesai proses pengelasan. Berikut adalah contoh hasil X-ray pada cacat crack. Kita bisa lihat area yang berwarna hitam ini merupakan indikasi bahwa terjadi crack di dalam material tersebut. Nah, kalau di gambar yang sebelahnya ini adalah hasil uji penetran test. Ya, dari hasil uji penetran itu terlihat terdapat retakan yang cukup dalam karena area yang berwarna merah cukup luas. Kita lanjut defect yang kedua, yaitu gas pore dan porosity. Porositas terjadi karena gas terperangkap di dalam logam las. Penyebabnya adalah jarak busur yang terlalu jauh, adanya kelembapan pada elektroda, pelindung gas yang tidak tepat, penggunaan aliran gas yang terlalu tinggi, permukaan base metal yang terkontaminasi dengan minyak atau cat. Kemudian solusinya tentunya bersihkan bahan sebelum Anda mulai mengelas. Kemudian gunakan jarak busur yang benar. Kemudian periksa meteran aliran gas dan pastikan bahwa itu dioptimalkan sesuai kebutuhan dengan pengaturan tekanan dan aliran yang tepat. Kemudian kurangi kecepatan gerak busur yang akan memungkinkan gas keluar. Kemudian gunakan teknik pengelasan yang tepat. Nah, di dalam gas pore dan porosity ini terdapat bermacam-macam jenis cacat. Tentunya banyak sekali nama-namanya, tetapi semuanya itu termasuk ke dalam defect porosity. Yang pertama, shrinkage cavity. Ini juga merupakan jenis dari defect porosity yang berada di dalam. Kemudian ada cluster porosity. Ini merupakan jenis defect porosity, ya, berupa lubang-lubang. Kemudian ada surface breaking porosity, ini juga termasuk dalam defect porosity. Kemudian coarse cluster porosity. Kemudian jenis blowhole, ya, lubang besar, ini juga termasuk di dalam defect porosity. Nah, berikut adalah contoh gambar defect porosity itu seperti apa. Ada bermacam-macam. Yang pertama ini merupakan jenis cluster porosity. Kemudian yang kedua ini juga sama, ini bentuknya porosity juga, tetapi berbentuk lubang yang besar. Dan yang gambar ketiga ini merupakan jenis porosity yang hanya terdapat lubang yang besar. Ini juga termasuk ke dalam jenis defect porosity. Kalau dilihat dari hasil X-ray, porosity berbentuk bintik-bintik hitam, ya, seperti yang ditunjuk oleh anak panah. Kemudian hasil uji penetran bisa dilihat gambar yang kedua, ya. Di sana terlihat jelas ada bintik-bintik merah. Semakin besar bintik-bintik merahnya, maka lubang itu semakin dalam. Selanjutnya nomor 4 adalah incomplete fusion. Incomplete fusion adalah salah satu jenis welding defect yang sering terjadi dalam proses pengelasan, baik di SMAW, GMAW, GTAW, semua proses pengelasan. Karena defect ini terjadi ketika logam las tidak menyatu sempurna dengan logam induk atau dengan lapisan las sebelumnya. Secara visual,
Incomplete fusion terlihat sebagai bagian las yang seperti menempel di permukaan, tetapi sebenarnya tidak benar-benar menyatu secara metalurgi. Cacat ini sangat berbahaya karena kekuatan sambungan menjadi jauh lebih lemah. Meskipun dari luar tampak normal, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang baik. Penyebab utama dari jenis defect ini adalah ampere yang kurang, permukaan base metal yang kurang bersih, sudut elektroda yang salah, diameter elektroda salah untuk ketebalan material yang andalas, kemudian kecepatan ayunan terlalu cepat, kolam las terlalu lebar. Ini merupakan penyebab-penyebab dari incomplete fusion. Solusinya seperti apa? Tentu kita harus gunakan arus pengelasan yang cukup tinggi dengan tegangan busur yang sesuai. Kemudian sebelum Anda memulai mengelas, bersihkan logam atau base metal terlebih dahulu. Kemudian gunakan diameter dan sudut elektroda yang benar. Yang mungkin menjadi solusi selanjutnya adalah kurangi dari laju atau travel speed dari pengelasan. Nah, di dalam gambar ini yang termasuk ke dalam incomplete fusion, di sini ada beberapa nama biasanya. Kalau dia berada di samping seperti yang ditunjukkan pada gambar ini namanya adalah lack of sidewall fusion. Kemudian kalau dia berada di tengah dalam semacam ini merupakan lack of interan fusion. Jika dia terletak di bagian samping, di bagian dalam, bisa di bagian luar, dia merupakan lack of sidewall fusion. Dan apabila terjadi di root, maka defect ini bisa dikatakan sebagai lack of root fusion. Nah, ini adalah jenis dari incomplete fusion, sangat terlihat jelas bagian samping-samping masih belum meleleh atau fusi secara sempurna. Jadi, bagian pengelasan dan juga base metal masih belum menyatu secara metalurgi. Nah, ini adalah penampakan dari lack of root penetration. Di sini terlihat jelas, celah-celahnya masih terlihat. Di bagian samping tidak menyatu dengan bagian pengelasan. Jadi masih terlihat garis lurus. Dinding-dinding masih terlihat jelas. Ini namanya adalah lack of root fusion dan lack of root penetration. Atau sering disebut sebagai incomplete fusion atau IF. Nah, jika di area akar atau di area root ini terjadi, itu penyebabnya antara lain ampere terlalu rendah, ya, sehingga mengakibatkan arus tidak cukup kuat untuk melelehkan logam dengan benar. Kemudian diameter elektroda terlalu besar, terhadap gapnya dia terlalu besar sehingga tidak mampu untuk menembus root. Kemudian misalignment atau halo, di sini adalah fit up-nya yang kurang bagus, ya, dia ada misalignment atau mungkin ada halo. Tentunya kalau untuk di bagian root, solusinya adalah gunakan geometri sambungan yang tepat, ya, di sini harus tidak ada misalignment ataupun halo. Kemudian gunakan elektroda dengan ukuran yang sesuai dengan gap yang digunakan. Kemudian kurangi kecepatan perjalanan busur, di sini tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat juga karena nanti akan mengakibatkan jebol. Kemudian pilih arus pengelasan yang tepat. Arus pengelasan memang harus yang tepat, terlalu kecil maka dia akan tidak tembus, terlalu besar juga akan mengakibatkan blowhole. Kemudian periksa keselarasan yang benar. Jadi ya, tidak boleh ada yang misalignment yang pertama, kemudian penggunaan elektroda harus tepat, kecepatan pengelasan juga harus tepat, dan pemilihan arus juga harus tepat. Nah, ini juga termasuk di jenis defect incomplete fusion. Namanya adalah root concavity, di mana sering terjadi di pengelasan GTAW khususnya. Penyebabnya karena gap itu terlalu lebar atau terlalu besar. Kemudian terlalu banyak penggerindaan akibat proses repair, jadi di repair, digerinda sehingga mengakibatkan gap menjadi lebih lebar. Dan juga penyebab yang selanjutnya adalah terlalu banyak, ya, gas purging pada pengelasan GTAW atau TIG. Ini bisa menyebabkan root concavity. Kita lanjut cacat las yang nomor 5, yaitu overlap. Overlap adalah salah satu jenis welding defect yang terjadi ketika logam las meluber ke permukaan base metal, tetapi tidak menyatu atau tidak meleleh dengan baik. Akibatnya, logam las hanya seperti menumpuk di atas, tanpa ikatan metalurgi yang sempurna. Secara visual, cacat overlap ini terlihat sebagai logam las yang menjorok keluar, membentuk tonjolan yang tidak rapi. Banyak welder yang mengira ini hanya
tampilan saja gitu. Padahal overlap ini adalah cacat yang sangat serius karena dapat melemahkan kekuatan sambungan dari pengelasan. Penyebabnya adalah salah dalam penggunaan teknik mengelas, ya ini sangat fatal ya. Kemudian sebab yang nomor 2, menggunakan elektroda dengan diameter yang besar. Area yang dilas itu sempit tapi menggunakan elektroda yang berdiameter besar. Kemudian penyebab yang ketiga adalah ampere yang terlalu tinggi. Tentu solusinya adalah yang pertama menggunakan teknik yang benar, kemudian menggunakan elektroda yang tepat dengan diameter yang tepat, kemudian menggunakan ampere yang tepat juga. Cacat pengelasan nomor 6 adalah undercut. Undercut adalah salah satu jenis welding defect yang terjadi ketika terbentuk alur atau cekungan pada tepi logam induk di sepanjang jalur las yang tidak terisi oleh logam las. Cacat ini menyebabkan penurunan ketebalan efektif material dan secara langsung melemahkan kekuatan sambungan. Secara visual, undercut terlihat seperti garis cekungan memanjang di sisi pengelasan. Banyak welder yang menganggap cacat ini sepele ya karena las tetap terlihat kuat, padahal secara struktural, undercut sangat berbahaya, terutama pada konstruksi yang menahan beban tarik, tekan, ataupun getaran. Penyebab utama dari cacat undercut ini adalah penggunaan ampere yang terlalu tinggi, teknik ayunan pengelasan yang sangat cepat, sudut elektroda yang salah, elektroda terlalu besar untuk material yang tipis, teknik pengelasan yang buruk. Nah, mungkin sebagai solusi bisa menggunakan yang pertama, gunakan sudut elektroda yang tepat. Kemudian solusi yang kedua, kurangi kecepatan gerakan elektroda, tetapi juga tidak boleh terlalu lambat. Solusi yang ketiga, pilih gas pelindung dengan komposisi yang tepat untuk jenis material yang akan dilas. Kemudian solusi yang keempat, gunakan sudut elektroda yang tepat ya, dengan lebih banyak panas diarahkan ke komponen yang lebih tebal. Kemudian solusi yang selanjutnya adalah gunakan arus yang tepat. Kurangi saat mendekati area yang lebih tipis dan di bagian tepi. Solusi yang selanjutnya, pilih teknik pengelasan yang benar dan menghindari ayunan yang lebar. Solusi yang selanjutnya adalah gunakan teknik multipass jika area terlalu lebar. Berikut adalah cacat undercut kalau dilihat dari X-ray. Di sini tampak bagian yang hitam, ini adalah indikasi-indikasi untuk cacat undercut. Cacat pengelasan nomor 7 adalah arc track. Arc track adalah salah satu cacat pengelasan yang terjadi ketika busur listrik menyentuh permukaan logam induk. Akibatnya terbentuk bekas percikan busur berupa titik atau goresan kecil pada permukaan material. Pada umumnya penyebab arc track adalah welder yang kurang konsentrasi. Ini akan menyebabkan arc track. Kemudian penyebab yang kedua adalah kurang skill dalam penyalaan elektroda. Arc track menunjukkan benturan busur yang tidak disengaja ya di tempat yang salah, atau bisa juga terjadi karena koneksi ground yang salah. Koneksi ground yang salah itu maksudnya adalah groundnya tidak kuat atau kendor. Meskipun sedikit, bekas goresan itu susah untuk dihilangkan. Bintik ini akan selalu muncul ya, merupakan cacat yang sangat rawan karena dapat menjadi zona kekerasan lokal atau titik awal untuk terjadinya retak dan membuat lubang yang sangat kecil. Meski tampak sepele, arc track merupakan cacat yang sangat berbahaya ya, terutama pada material yang bekerja pada beban yang tinggi, yang memiliki tekanan yang tinggi juga, atau di lingkungan yang mudah korosif. Cacat pengelasan nomor 8 adalah misalignment. Misalignment ini ada dua. Yang pertama adalah linear dan angular. Linear ini yang sering disebut sebagai cacat misalignment high-low. Cacat high-low atau misalignment high-low ini adalah salah satu cacat dalam pengelasan yang terjadi ketika posisi dua material yang disambung tidak sejajar atau tidak segaris, baik pada arah vertikal maupun horizontal. Akibatnya, sambungan las menjadi tidak simetris dan ketebalan efektif sambungan menjadi tidak merata. Secara visual, misalignment terlihat sebagai perbedaan ketinggian antara dua sisi material pada sambungan las. Pada pengelasan pipa, cacat ini sangat sering ditemukan dan dikenal sebagai internal atau external high-low. Misalignment angular sering kita kenal sebagai distorsi, merupakan perubahan bentuk atau penyimpangan geometri pada material yang terjadi akibat pemanasan dan pendinginan yang tidak merata selama proses pengelasan. Distorsi menyebabkan material yang awalnya lurus atau rata menjadi melengkung, miring, bergeser, atau
berubah ukuran setelah pengelasan selesai. Distorsi terjadi karena saat logam dipanaskan ia akan memuai dan ketika mendingin ia akan menyusut kembali. Jika pemuaian dan penyusutan ini tidak terjadi secara seimbang, maka akan timbul tegangan sisa yang akhirnya menyebabkan perubahan bentuk yang permanen. Pengendalian panas dan teknik pengelasan yang benar adalah kunci utama dalam mencegah cacat misang limen ini. Defek nomor 9 adalah grinding, chipping, dan chisel mark. Ini merupakan bentuk dari mechanical damage. Apa itu mechanical damage? Merupakan kerusakan pada logam induk atau logam las yang terjadi akibat benturan, gesekan, tekanan, atau perlakuan mekanis yang tidak semestinya, baik sebelum, selama, maupun setelah proses pengelasan. Kerusakan ini bukan disebabkan oleh parameter pengelasan, melainkan oleh aktivitas fisik di area kerja seperti terbentur alat berat, tergores grinder, tertimpa material, atau terjepit klem secara berlebihan. Nah, di gambar ini terkena percikan juga merupakan sebagai mechanical damage. Kenapa mechanical damage ini sangat berbahaya? Karena menjadi awal terjadinya retakan. Kemudian bisa juga menurunkan ketebalan efektif material, mempercepat terjadinya korosi, dan menyebabkan kegagalan struktur lebih dini. Mechanical damage sering dianggap sepele karena bukan berasal dari proses pengelasan langsung. Namun, pada kenyataannya, kerusakan ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kegagalan struktur jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, keselamatan kerja, ketelitian, dan teknik penanganan material yang baik adalah kunci utama untuk mencegah mechanical damage. Nomor 10 adalah lamination, delamination, dan lamellar tears. Dalam dunia pengelasan dan fabrikasi baja, terdapat beberapa jenis cacat yang berasal dari material itu sendiri, bukan murni akibat kesalahan parameter pengelasan. 3 di antaranya yang sangat penting untuk dipahami adalah lamination, delamination, dan lamellar tear. Kita bahas yang lamination dulu ya. Lamination adalah cacat berupa lapisan-lapisan tipis tidak menyatu di dalam material baja yang terbentuk sejak proses pembuatan plat baja di pabrik. Cacat ini terjadi akibat adanya kotoran, gas terperangkap, atau inklusi non-logam saat proses rolling baja. Secara visual, lamination tidak terlalu terlihat dari luar karena posisinya berada di dalam material. Lamination biasanya baru terdeteksi melalui ultrasonic test. Delamination merupakan perkembangan lebih lanjut dari lamination, di mana lapisan di dalam material mulai terpisah atau mengelupas secara nyata akibat pengaruh beban mekanik, panas pengelasan, atau tegangan tarik. Jika lamination masih berupa cacat tersembunyi di dalam material, maka delamination sudah menunjukkan pemisahan lapisan yang aktif yang dapat menyebabkan material menjadi rapuh, terjadi perubahan bentuk lokal, penurunan kekuatan struktur secara drastis, potensi kegagalan tiba-tiba pada struktur yang menerima beban besar. Kemudian lamellar tear adalah retakan yang terjadi pada material induk, biasanya sejajar dengan permukaan plat, akibat tarikan tegangan dari hasil penyusutan las. Cacat ini sangat sering terjadi pada plat baja tebal, terutama pada sambungan T-joint dan fillet weld. Lamellar tear biasanya dipicu oleh adanya lamination di dalam material, tegangan tarik tinggi pada arah ketebalan plat, desain sambungan yang salah. Dampak dari jenis defect ini adalah dapat menyebabkan kegagalan struktur besar. Oleh karena itu, harus dilakukan pencegahan. Pencegahannya apa? Tentunya kita harus menggunakan material dengan kualitas tinggi dan bersertifikat. Kemudian pencegahan yang kedua adalah melakukan ultrasonic test sebelum proses fabrikasi. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi. Saya ingin mengajak kepada rekan akar untuk melihat hasil pengelasan ini. Kira-kira di dalam hasil pengelasan ini adakah defek pengelasan? Kalau ada, defek apa sajakah yang terjadi di sini?
Silahkan diamati terlebih dahulu. Apakah sudah diamati? Mari kita lihat. Defect yang terjadi di sini ternyata di sini ada undercut ya di area sini, kemudian di area sebelahnya di sini ini adalah arc strike. Kemudian di area sini juga terdapat undercut. Kemudian di bagian akhir ini terdapat porosity ya, terlihat jelas di situ ada bintik-bintik. Kemudian di bagian bawah ini merupakan undercut juga ya, cukup besar dan cukup terlihat. Kemudian ada undercut intermittent. Apa maksudnya undercut intermittent? Maksudnya adalah cacat undercut di sepanjang jalur, tetapi dia putus-putus, tidak sepanjang jalan. Selanjutnya adalah di bagian root. Nah, di sini silahkan diamati kira-kira defect pengelasan apa yang terjadi. Baik, apakah sudah menemukan semuanya rekan hacker defect apa yang terjadi di area pengelasan root ini? Mari kita lihat. Ya, di sini terdapat defect yang pertama adalah lack of root penetration. Di sini terlihat bahwa root belum sepenuhnya fusi sempurna. Kemudian ada burn through, artinya di sana terdapat lubang besar. Kemudian di bagian terakhir di sana ada poor start stop, ya, itu adalah area sambungan yang kurang bagus. Kemudian ada area arc strike. Selanjutnya di bagian bawah di sini terlihat di gambar ya, ada linear misalignment. Seperti yang kita jelaskan kemarin, linear misalignment artinya adalah high low. Kemudian ada juga area terkena mechanical damage. Ya, kalau kita lihat itu bekas chipping atau pemukulan. Kemudian lack of root penetration juga muncul lagi. Di sana terdapat garis lurus yang artinya base metal belum fusi secara sempurna. Maka defect itu termasuk ke dalam lack of root penetration. Kemudian ada lack of root fusion. Di sana terlihat jelas ya, masih terlihat garisnya, jadi belum fusi ya antara logam pengisian pengelasan dengan base metal. Di bagian akhir ya, di sana adalah bagian sambungan start stop yang buruk, kemudian lack of root fusion, jadi masih dindingnya masih belum fusi. Jadi satu area terdapat dua defect pengelasan sekaligus, yaitu start stop yang buruk dan juga lack of root fusion. Nah, ini adalah sebagai tambahan saja ya. Di sini ada area yang namanya root undercut. Jadi di bagian root juga bisa terjadi cacat pengelasan undercut. Di sana jenisnya intermittent, maksudnya adalah di sepanjang itu terdapat area undercut walaupun terputus-putus. Kemudian ada bagian yang terkena arc strike juga. Kemudian ada bagian root yang digerinda. Nah, ini termasuk ke dalam mechanical damage. Kemudian defect yang di akhir itu adalah sepanjang jalur pengelasan root itu tidak sempurna fusi pengelasannya. Jadi root tidak penetrasi secara penuh, sehingga namanya defect-nya adalah lack of penetration intermittent. Baik rekan hacker, sekian materi kita hari ini. Bertemu lagi di materi selanjutnya.